Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Debri Hairullah, dan yang kedua itu Iqbal Dwi Nul Hakim. Di sini kami akan menjelaskan tentang detail oscillator. Jadi, pengertian oscillator atau OSI merupakan sebuah konsep yang akan melakukan pertukaran informasi dan terjadinya di antara berbagai jenis sistem komunikasi pada komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Mengapa sangat dibutuhkan? Oscillator sangat dibutuhkan karena pada konsep oscillator memudahkan untuk melakukan pertukaran informasi pada berbagai jenis sistem komunikasi pada komputer. Tujuan oscillator yaitu untuk berbagai produsen komputer serta mengembangkan jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa membuat user mengalami kesulitan. Mengapa memiliki 7 lapisan? Alasan mengapa oscillator memiliki 7 lapisan adalah untuk membantu pembuat dan pengembang jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layar yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Di sini penjelasan layar-layar pada OSI. Yang pertama yaitu physical layer atau lapisan yang pertama, yaitu layar terbawah dari layar OSI model dari jaringan komputer. Lapisan ini berhubungan dengan masalah listrik, prosedural, mengaktifkan, menjaga, dan menonaktifkan hubungan fisik. Lapisan ini juga berhubungan dengan tingkatan karakter, voltage, waktu perubahan voltage, jarak maksimal transmisi, konektor fisik, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan fisik. Perangkat yang beroperasi di layar ini adalah hub, repeater, network adapter, network interface card, dan host bus adapter. Fungsi physical layer secara singkat yaitu bertanggung jawab atas beberapa hal, yaitu melakukan proses data encoding, mengelola paket data agar dapat berkomunikasi dengan media fisik, dan menjalankan proses transmisi. Yang pertama yaitu menentukan metode persinyalan. Komunikasi data dalam jaringan membutuhkan lapisan fisik untuk memuluskan prosesnya. Data baik dalam bentuk digital maupun analog akan dibawa oleh sinyal dari sistem sumber ke sistem tujuan. Lapisan fisik bertugas untuk mendefinisikan metode persinyalan untuk mendukung proses transmisi tersebut. 2. Melakukan sinkronisasi data. Sebagai susunan terakhir, fungsi lapisan fisik dalam model OSI adalah melakukan penyelarasan paket data agar isinya tidak berubah. Beberapa hal yang dicek seperti format data, bagian pecahan data, dan bit-bit data. 3. Mendefinisikan link fisik dalam transmisi data. Lapisan ini menjalankan fungsi yang berhubungan langsung dengan media atau link fisik. Pendefinisian dilakukan agar proses transmisi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai protokol. Beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi pengolahan besar tegangan listrik, penentuan jenis kabel serta konektor, dan pengontrolan maksimal dari panjang media transmisi. Yang 4 yaitu mendefinisikan kartu LAN. Keberadaan kartu LAN dibutuhkan dalam jaringan komputer karena dapat mempercepat proses pertukaran data. Walaupun sudah ada kartu LAN wireless, namun penggunaan kabel juga masih banyak dipilih. Pendefinisian kartu LAN dapat dibantu oleh layar fisik. Dengan begitu, LAN card dapat berkomunikasi dengan kabel ataupun radio tanpa mengalami kendala. Dan yang kelima yaitu mengimplementasikan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah kerangka yang dibuat agar antar komputer dapat saling bertukar informasi, bahkan sebelum membangun jaringan. Anda terlebih dahulu harus mengetahui topologi yang akan dipilih untuk menghubungkan beberapa perangkat. Jenisnya cukup beragam, seperti topologi ring, star, bus, linear, dan hybrid. Dalam praktiknya, komponen yang berperan membantu mengaplikasikannya adalah physical layer. Jenis protokol yang ada pada layer ini diantaranya Ethernet, USB, Bluetooth, IEEE 802.11. Dan yang kedua yaitu data link layer atau lapisan kedua.
Data link layer adalah layar kedua dari ketujuh layar yang ada pada model OSI. Layar ini berfungsi untuk mendeteksi kesalahan dan mengendalikan aliran data dalam jaringan. Selain itu, data link layer terkadang juga akan memperbaiki kesalahan ada sehingga data yang dikirimkan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Selain menyediakan prosedur pengiriman data, ada beberapa fungsi dan juga tugas lain dari data link layer. Berikut ini adalah fungsi dan tugas lain dari data link layer. Yang pertama yaitu melakukan proses grouping secara logik. Fungsi pertama dari data link adalah melakukan proses grouping pada paket data yang ditransmisikan melalui jaringan. Proses grouping sesuai namanya merupakan proses pengelompokan kembali. Yang dikelompokkan kembali adalah data yang sebelumnya dipecah terbagi pada saat proses transmisi data berlangsung. Proses ini kemudian membuat pecahan bagian data tersebut menjadi satu data utuh yang siap ditransmisikan menuju layar berikut. Perlu diketahui, proses penyatuan atau grouping data ini dilakukan secara logik dan tidak menggunakan alat fisik. Dan yang kedua yaitu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. MAC address merupakan sebuah alamat atau kode yang tercetak secara fisik. MAC address ini memiliki fungsi untuk membantu proses pengiriman dan juga penerimaan data yang terhubung ke dalam jaringan. Untuk dapat menggunakan fungsi dari MAC address ini, maka data link layer menunjukkan perannya. Data link layer merupakan lapisan pada OSI layer yang menyediakan akses dari suatu jaringan komputer ke dalam media tertentu dengan menggunakan sistem pengalamatan menggunakan MAC address. Dengan begitu, setiap proses transmisi yang berlangsung di dalam suatu jaringan memiliki akses tersendiri terhadap pengalamatan menggunakan MAC address. 3. Yaitu mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data, melakukan proses pengkoreksian. Fungsi berikut ini dari data link layer adalah untuk melakukan proses pendeteksian kesalahan pengiriman dan juga penerimaan paket data yang terjadi selama proses transmisi data berlangsung. Selain itu, fungsi untuk mendeteksi kesalahan pengiriman dan juga penerimaan paket data link layer juga berfungsi untuk melakukan proses pengoreksian pada paket data mengalami kesalahan tersebut sehingga pada akhirnya kesalahan pengiriman dan juga penerimaan dapat diminimalisir sedemikian rupa. Dan yang keempat yaitu menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Sesuai namanya, data link layer merupakan layar lapisan pada OSI reference model yang bertugas untuk mengurusi bit yang ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer. Fungsi berikut adalah data link layer bertugas untuk menggabungkan dan menyatukan paket data yang dipecahkan ataupun dibagi selama proses transmisi berlangsung menjadi bentuk tertentu. Jadi ini adalah protokol dalam jaringan yang menerapkan data link layer. Ada banyak protokol dalam jaringan yang paling sering digunakan seperti HTTP, IMAP, POP3, dan lain-lain. Akan tetapi, protokol yang mengimplementasikan data link layer adalah sebagai berikut. Yang pertama, Network Link Support Layer atau LCL. Yang kedua yaitu Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Dan yang ketiga yaitu IEEE 802.3/802.2 atau HDLC Frame Relay PPPP FDDI IEEE 802.5/802.2. Yang ketiga yaitu network layer atau lapisan ketiga. Network layer merupakan lapisan yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik namun memiliki asosiasi dan ketertarikannya kerja yang erat dengan perangkat keras jaringan komputer secara fisik. Salah satu perangkat keras yang bekerja dengan network layer adalah router. Berikut beberapa fungsi penting dari network layer. Menentukan tujuan data pada yang pertama yaitu menentukan tujuan data pada sebuah jaringan komputer. Jadi fungsi pertama dari network layer jaringan komputer adalah menentukan tujuan dari sebuah data di dalam jaringan. Ketika sebuah data akan ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer, maka pastinya paket data tersebut memiliki tujuan. Misalnya dari server menuju klien. Nah, untuk menentukan tujuan dari paket tersebut, maka di sini ada fungsi penting dari network layer. Dengan melewati lapisan network layer, maka setiap paket data dapat memiliki tujuan jelas. Sehingga hal ini nantinya akan menghindari kesalahan pengiriman data. Juga nanti akan agar paket data dapat sampai ke tempat tujuan dan juga tepat atau reliable.
Yang kedua yaitu mendefinisikan alamat IP. Kita sudah mengetahui bahwa fungsi utama dari layar adalah untuk menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Lalu bagaimana layar dapat menentukan di mana lokasi tujuan dari data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer? Jawabannya ada pada fungsi network layer yang kedua ini, yaitu mendefinisikan IP address. IP address merupakan sistem pengalamatan bagi jaringan komputer yang menggunakan protokol TCP atau IP di mana setiap komputer atau lebih tepatnya network interface card atau NIC memiliki alamat IP sendiri sesuai dengan host yang digunakan. Network layer kemudian akan mendefinisikan alamat IP dari setiap komputer yang dituju oleh transmisi data sehingga nanti data atau pakai data tersebut bisa sampai pada komputer yang sudah didefinisikan IP address-nya. Dan yang ketiga yaitu membuat header pada paket-paket data yang ada. Bisa dibilang header ada sebuah judul dari paket yang akan ditransmisikan. Header ini merupakan judul dari fragmen atau potongan dan pecahan data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Jadi contoh penggunaan header ini adalah sebagai berikut. Sebuah data bernama ABCDE. ABCDE dalam proses transmisi data akan dipecah ke dalam paket data. Tugas dan fungsi network layer ini adalah memberikan header pada ABCDE dengan nama ABCDE1, ABCDE2, ABCDE3, dan seterusnya sesuai dengan jumlah banyaknya pecahan data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Dan yang keempat yaitu melakukan proses routing. Proses routing memiliki cara kerja yang hampir sama dengan cara kerja dari perangkat keras jaringan komputer router. Proses routing ini memungkinkan network layer mendistribusikan atau menghalau setiap paket data yang masuk ke dalam jaringan komputer menuju lokasi masing-masing sesuai dengan IP address yang sudah didefinisikan sebelumnya. Network layer akan memberikan jalan atau route bagi setiap paket data yang akan ditransmisikan untuk mencapai komputer tujuannya. Jadi protokol yang mengimplementasikan aturan layan network model OSI. Jadi ada banyak protokol yang ada dalam jaringan komputer yang masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda. Berikut adalah protokol-protokol dalam jaringan komputer yang menerapkan aturan yang ada pada layan network model OSI. Yang pertama yaitu network Internet Packet Exchange atau EPX protokol, dan yang kedua yaitu TCP atau IP atau Internet Protocol atau IP atau Apple atau DDP. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal Dwinul Hakim. Selanjutnya, transport layer, lapisan keempat. Transport layer, lapisan transport atau transport layer adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Berikut beberapa fungsi dari transport layer. Yang pertama yaitu menerima data dari session layer. Fungsi ini adalah menerima data yang dikirimkan melalui session layer. Seperti yang kita ketahui, bahwa keseluruhan model OSI ini merupakan kesatuan, sehingga setiap kegiatan yang berjalan di dalam model referensi OSI adalah berkesinambungan. Kemudian yang kedua, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Transport layer memiliki fungsi utama untuk memecah data atau paket data ke dalam bentuk-bentuk paket yang lebih kecil. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pengiriman data atau transmisi data yang berjalan di dalam jaringan komputer. Kemudian yang ketiga, meneruskan data ke network layer. Salah satu lapisan yang bertugas untuk memberikan header pada paket data yang sudah dipecah. Kemudian ketika paket data tersebut sudah pecah di dalam transport layer, kemudian data tersebut akan diteruskan ke dalam network layer untuk kemudian diproses dan diberikan header atau judul pada setiap paket data yang ditransmisikan. Kemudian yang keempat, memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. Fungsi ini merupakan yang sangat penting karena transport layer berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh paket data yang telah dikirim atau ditransmisikan
sudah sampai kepada komputer atau penerima dengan cepat dan tepat sesuai dengan tujuan. Kemudian yang kelima, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain. Fungsi selanjutnya adalah melakukan proses pengiriman segmen dari satu host menuju host yang lain. Segmen sendiri merupakan bagian dari pecahan-pecahan data yang sudah diproses di dalam transport layers. Kemudian yang keenam, memastikan reliabilitas data. Reliabilitas data merupakan sebuah kondisi di mana sebuah data adalah benar adanya dan berisi sesuai dengan spesifikasinya. Tugas dari transport layer adalah untuk memastikan hal tersebut terjadi. Yang ketujuh, mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Fungsi ini tidak kalah penting atau bisa disebut sebagai polisi lalu lintas. Karena pada bagian ini, transport layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas kecepatan data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer tersebut. Kemudian ada protokol-protokol yang mengimplementasikan transport layer model OSI. Yang pertama yaitu Network Sequence Packet Exchange atau SPX Protocol. Kemudian yang kedua TCP atau IPS Transmission Control Protocol atau TCP. Kemudian yang ketiga ada TCP atau IPS Domain Name System atau DNS. Selanjutnya session layer atau lapisan kelima pada OSI. Session layer merupakan lapisan kelima dari 7 lapisan yang ada pada OSI layer. Layer session mendefinisikan bagaimana cara percakapan melakukan kontrol dalam percakapan dan mengakhiri suatu percakapan. Berikut adalah beberapa fungsi dari session layer. Yang pertama ada melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Fungsi ini adalah untuk membangun komunikasi pada sebuah jaringan. Sebuah jaringan merupakan bentuk komunikasi antar komputer dengan host, klien, dan sesama komputer pada umumnya. Kemudian yang kedua ada pembentukan hubungan. Hubungan antar setiap komputer ini saling berkaitan dengan sebagaimananya. Setiap komputer dapat terhubung satu sama lain dan bagaimana kedudukan setiap komputer di dalam jaringan. Dengan fungsi ini, maka jaringan komputer akan bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, pemindahan data dan pertukaran data. Fungsi session layer yaitu untuk melakukan pemindahan dan pertukaran data. Dengan adanya session layer, maka setiap data yang akan ditransmisikan akan dipindahkan dan juga dilakukan proses pertukaran untuk kemudian dilanjutkan ke proses berikutnya. Kemudian yang keempat, ada pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Hal ini akan dilakukan apabila hal ini terjadi, maka semua menjadi tugas dan fungsi dari session layer untuk memutus dan menyudahi hubungan di dalam sebuah koneksi jaringan komputer. Biasanya hal ini terjadi karena adanya timeout, di mana host ataupun server terlalu lama melakukan respon terhadap permintaan klien. Kemudian ada protokol-protokol yang mengimplementasikan layer session model OSI. Yang pertama ada Network Service Advertising Protocol atau SAP. Kemudian yang kedua ada TCP/IP Remote Procedure Call atau RPC. Kemudian yang ketiga ada SQL, NFS, NetBIOS, AppleTalk atau ASP, DNet, SCP. Kemudian yang selanjutnya ada Presentation Layer atau lapisan ke-6 pada layer OSI. Ini merupakan sebuah lapisan yang berada pada lapisan OSI layer, yang berada pada level atau lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim, dan berada pada layer ke-6 pada sebuah data akan diterima oleh user. Beberapa fungsi dari presentation layer. Yang pertama yaitu melakukan enkripsi data atau pesan. Fungsi ini adalah untuk melakukan enkripsi atau pengkodean data untuk tujuan keamanan. Kemudian yang kedua, melakukan proses kompresi dan dekompresi. Ketika suatu data akan dikirim atau ditransmisikan, maka sudah pasti
ukuran dari data tersebut akan sangat besar, sehingga butuh proses untuk melakukan kompresi. Kemudian yang ketiga, melakukan proses pemformatan pada bentuk-bentuk grafis, yaitu melakukan pemformatan bentuk grafis. Presentation layer merupakan layer atau lapisan dekat dengan application layer atau yang juga dekat dengan output dan juga input. Melakukan tugas dari presentation layer ini adalah melakukan proses sehingga nantinya akan berada dalam sebuah bentuk grafis yang kemudian diteruskan ke layer atau lapisan berikutnya. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang keempat, mentranslasi konten yang ada. Proses translasi dilakukan agar seluruh jaringan dan juga sistemnya memahami dan juga mampu mengidentifikasi isi dan juga format dari konten tersebut. Kemudian yang kelima, menyajikan data. Lapisan ini berfungsi untuk mempresentasikan dan menyajikan data dan juga konten yang akan diteruskan baik ke dalam application layer ataupun ke dalam session layer. Kemudian yang keenam, ada menentukan tipe data yang ada. Fungsi ini untuk melakukan atau menentukan tipe data yang ada. Kemudian ada protokol-protokol yang mengimplementasikan aturan layer presentasi pada OSI layer. Yang pertama ada Network Core Protocol atau NCP. Kemudian yang kedua ada AppleTalk Filling Protocol atau AFP. Kemudian yang ketiga ada JPEG, ASCII, EBCDIC, TIFF, GIF, PIC, Encryption, MPG, dan MIDI. Kemudian yang terakhir yaitu application layer atau lapisan ketujuh. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari layer ini yang pertama untuk mengumpulkan informasi dan data. Kemudian yang kedua sebagai user interface. Yang ketiga sebagai virtual terminal. Kemudian ada beberapa protokol yang bekerja pada application layer. Yang pertama ada DNS, kemudian ada HTTP, yang ketiga ada SMPT atau POP3, kemudian ada FTP, DHCP, dan Telnet. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu di dalam jaringan komputer terdapat pemodelan secara hierarki berurutan untuk menggambarkan secara jelas tugas dari setiap lapisan, pengiriman data dan penerimaan paket data dari komputer ke komputer penerima. Selain itu, pemodelan secara hierarki ini juga menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap lapisan. Kemudian terdapat juga proses pembungkusan data pada layer-layer tersebut dari pengirim yang disebut dengan enkapsulasi. Kemudian ada proses pembongkaran data layer-layer tersebut hingga ke penerima disebut dekapsulasi. Kemudian terdapat 7 layer dalam proses komunikasi data pada komputer disebut dengan OSI layer. Yang pertama ada application layer, kemudian yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada session layer, yang keempat ada transfer layer, yang kelima ada network layer, yang keenam ada data link layer, dan yang ketujuh ada physical layer. Sekian dari presentasi dari kelompok kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.